Contoh hari ini ada agent, nah, ibu lah ya contohnya ya. Nah baru bekerja di perusahaan tadi, udah. Jadi kalau Anda bisa jawab 30 pertanyaan itu dengan baik dan benar, pasti Anda kaya dong. Oh, saya bilang kalau 30 pertanyaan gampang dong Pak, ya nggak Pak? Betul nggak? 30 pertanyaan bisa jawab dong Pak? Iya, nah jadi 30 pertanyaan seperti apa? Nah, masih ingat nggak? Dulu kan saya pernah jadi konsultan salah satu bank, misalnya di Bank Mega. Nah ya, ketemu Pak Charul Tanjung. Misalnya Pak Charul Tanjung, oke Budi, bantu saya call center misalnya. Nah, Anda tahu dong call center ya? Nah, contohnya Pak siapa? Pak Ali, misalnya Pak Ali. Pak Ali ngambil uang Pak di ATM. Tep, kemudian apa Pak? Uang nggak keluar Pak, kesel nggak? Kesel dong? Udah pencet uang nggak keluar nih, saldo kedeket. Pak Ali telepon kan, setelah begitu kita telepon ke agent call center gitu Pak, ada istilah P17, pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, pinggang pegel-pegel juga tuh ya. Gitu. Jadi istilahnya gitu Pak. Jadi cuma numpang lewat, jadi kita terima ya tanggal 25 gajian ke ATM, barang kita ekspor, betul nggak? Gudang, betul nggak? Semua loh, bahkan ekspedisi, pengiriman, kan semua saya harus kuasai, betul? Artinya saya harus punya uang dan saya goal 30 tahun lalu udah beres kita Pak ya? Tidak. Makanya dunia kadang-kadang ya kita belum mengenal ya perusahaan Jepang. Nah jadi beliau kena hepatitis C sudah meninggal ya, divonis ketahuan 6 bulan, belum 6 bulannya udah meninggal. Nah jadi pada saat itu saya bilang nggak ada Bapak, saya udah meninggal ya kan, artinya kita harus berjuang ya. Dari usia muda kita ya, nggak ada yang ditinggalkan buat kita. Nah, karena bapak kamu tidak punya pabrik, dia bilang nih, satu-satunya adalah multi level marketing. Karena multi level marketing hari ini yang punya perkalian bapak ibu, betul? Nah, yang tadi saya bilang, berapa banyak orang yang punya income tadi yang dari puluhan juta, ratusan juta sampai miliar, betul nggak? Nah, komisi saya bulan kemarin saya sekarang cukup stabil, dibayar 2 miliar satu bulan, oke? Kata-kata contoh misalnya, kita mau belajar berenang, ya, ibu mau belajar berenang. Kemudian saya mau belajar berenang. Kemudian saya tanya kepada orang yang salah. Ibu siapa namanya? Triasi, Putri aja lah ya. Nah, misalnya saya tanya kepada Putri misalnya contohnya kemarin habis kelelep, hampir kelelep ya. Begitu saya tanya Putri, saya mau belajar berenang. Putri bilang apa? Pak Budi, jangan deket-deket sama kolam renang. Kalau Anda terpleset, Anda bisa mati. Benar nggak? Betul, tapi kalau saya tanya kepada orang yang jago berenang, ibu bisa berenang? Bisa. Siapa Bu? Juliana. Nah, misalnya saya tanya kepada ibu yang jago berenang, Bu, saya mau belajar berenang Bu Juliana. Dia bilang apa? Berenang itu enak, kan? Tidur aja bisa di atas air. Nah, gimana? Tadi tidur bisa di atas air, ini apa? Jangan dekat sama kolam renang. Terpleset kita mati. Jadi segala sesuatu itu selalu ada dua sisi teman-teman. Sama di dalam bisnis ini, di dalam kata-kata multi level marketing, kalau Anda mau sukses harus pilih guru yang tepat, betul kan? Nah seringkali kita tanya kepada guru yang salah. Habis join ini 3 bulan multi level marketing gagal Pak, dia keluar lagi, pindah lagi MLM kedua, 3 bulan gagal lagi Pak, dia pindah lagi. Jadi dia udah pindah 10 MLM. Jadi saya tanya lagi, gimana mau belajar MLM? Dia bilang jangan Pak Budi, MLM itu gak ada yang bagus ya kan. Nah saya masuk 10 semua gagal. Nah, jadi saya belajar kepada guru yang salah. Tapi kalau Anda belajar kepada para musido, ya kan, yang para samurai di sini semua udah dapat uang semua. Iwan tahu para toreda yang udah dapat uang semua, ya kan? Ditanya MLM gimana? Dia bilang enak, ya kan? Nah, kenapa? Karena di bisnis kita ini ada namanya perkalian, ya teman-teman ya. Nah, seringkali kita kenapa kita kadang-kadang dulu saya tertarik sama multi level marketing karena saya dulu kerja juga ya sebagai IT. Jadi saya adalah IT konsultan ya di hampir semua bank di Indonesia. Nah, jadi saya kerja di perusahaan asing, jadi bos saya orang Malaysia. Ya, jadi hampir semua kita jualan software, hampir semua di perusahaan di Indonesia yang besar-besar, banknya tuh pakai software kita, ya sampai hari ini juga. Nah, jadi saya kerja sama mereka. Nah, jadi kemudian waktu umur 33 tahun, nah saya mulai sadar, artinya saya mau pensiun muda, pensiun kaya Pak. Nah, kemudian saya lihat, nah, kalau saya kerja terus kan nggak mungkin saya bisa pensiun muda, pensiun kaya, betul nggak? Kita kerja mau beli satu rumah aja Pak, nyicil aja berapa puluh tahun Pak? Betul nggak? 10 tahun ya, 20 tahun bener. Kalau di Jepang sekarang sampai 100 tahun cicilannya kan gitu kan. Di Indonesia kita masih wajar-wajar lah ya, 10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau di luar negeri 50 sampai 100 tahun. Nah, artinya apa? Anda mau beli satu properti aja kita mesti nyicil berapa lama, benar nggak? Nah, gimana kita mau kaya gitu ya?
Nah, pada saat umur 33 tahun, nah saya sudah mulai. Karena pada saat itu saya mau pensiun muda, pensiun kaya, dan saya suka baca, dan kemudian saya suka ikut semua kelas-kelas motivasi gitu ya. Nah, di situ saya dapat jawaban. Ya, ketemulah guru saya banyak guru-guru saya dari Singapura, dari Malaysia, ya, dari Indonesia, salah satu Pak Tumbi Semboringin juga. Nah, jadi dari situ saya ketemu jawabannya. Katanya gini, Budi, kalau Anda mau pensiun muda, pensiun kaya, ingat satu, usaha kita harus ada perkaliannya. Ya, jadi usaha kita harus ada perkalian dan harus ada pertambahan. Jadi kalau usaha kita tidak ada perkalian dan tidak ada pertambahan, kita susah jadi kaya, lama jadi kaya. Nangkap ya? Nah, kalau saya kerja di kantoran kali 1, bisa jadi kaya nggak? Bisa ya, bisa tidak, betul. Lama. Ya, kemungkinan besar saya harus diangkat jadi direktur, kemudian kalau bisa menjadi komisaris, gitu, jadi pemilik. Nah, kalau enggak, berarti kalau kita masih wajar-wajar sebagai karyawan nggak mungkin ya, seperti itu ya. Nah, jadi artinya kita harus punya perkalian. Nah, kalau kita kerja nggak ada perkalian, karena kerja jadi karyawan adalah kali 1, Pak, betul nggak? Nah, kalau kita masih sehat, kalau kita sakit, kita udah ditendang, betul nggak? Nggak ada orang yang mau bayar kita, betul nggak? Perusahaan kan begitu kan, kalau kita udah mulai sakit, mulai dia bicara kita, Pak sadarlah kan gitu kan. Nah, perusahaan sekarang juga lagi susah, kalau bisa kita mengundurkan diri, Pak ya, karena dia juga nggak mau bayar pesangon. Seperti itu ya. Nah, saudara sepupu saya banyak jadi dokter. Dokter, ada perkalian nggak? Nggak ada juga, kali 1 juga. Kalau dia nggak praktek, nggak ada uang juga. Ya, pengacara. Nah, sekarang anak saya yang paling kecil sekarang ambil pengacara. Sama lawyer. Kalau nggak ada kasus, nggak ada uang juga. Jadi makanya banyak pengacara kita bikin kasus. Iya. Jadi kalau ada kasus kan ada uang. Ya, gitu. Nah, kemudian kalau kita punya toko, kita punya restoran, sama loh, nggak ada perkalian, betul nggak? Kalau kita toko kita, restoran kita nggak buka, punya income nggak? Nggak ada, teman-teman. Jadi ternyata salah satunya adalah kata guru saya, Pak. Perkalian itu ada di mana? Nah, dia tanya saya, Budi, bapak kamu punya pabrik nggak? Saya bilang nggak ada, karena begitu saya lulus, ya, begitu saya mulai kerja beberapa tahun, bapak saya udah meninggal ya, dulu karena hepatitis C ya, karena livernya mengeras. Nah, 13 busido ya Kak, di Indonesia ya. Total di Bali dia udah ciptakan 11 busido bapak ini. Wow. Jadi bapak ibu pokoknya simak aja, dengerin, catat. Saya yakin pasti akan dapat ilmu. Oke. Nah, selain dapat ilmu, nanti bapak ibu juga di ujung acara nanti akan ada undian door prize. Jangan keburu pulang pokoknya. Ya, ratusan juta bapak ibu. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua ya yang udah jauh-jauh datang juga ke Surabaya. Jadi yang di Surabaya beruntung banget ya. Ini di sini kita ada kantor dan setiap Jumat selalu kita bikin acara seperti ini. Nah, malam hari ini spesial karena yang datang dari jauh. Boleh saya sapa Surabaya? Yang luar kota, Sidoarjo? Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Berapa bis ini ya? 4 bis ya. Sampai nggak kedapatan kursi kok. Wah. Ya, ini yang di depan juga masih pada antri masuk. Luar biasa ya. Ini ada Banyuwangi, Banyuwangi. Banyuwangi ya. Ya masih banyak dari kota-kota yang lain ya yang mungkin. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat pagi. Nama saya Yudi, Bapak Ibu. Ya, saya akan mengawal untuk acara hari ini, malam hari ini, dan tiket Bapak Ibu semuanya jangan sampai hilang. Nanti akan ada door prize yang akan kita bagi-bagikan. Satu lagi, kasihan nanti teman kita banyak yang nggak dapat kursi soalnya. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang datang duluan. Karena ini yang ngantri di belakang masih banyak dan otomatis harus berdiri. Kursi kita 215 dan sudah terisi penuh.
dan luar biasanya masih banyak yang belum masuk. Luar biasa, tepuk tangan untuk AFC Surabaya. Oke, biar tidak terlalu lama dan tidak terlalu malam, nanti acaranya akan lebih panjang. Nanti Pak Budi Dabir yang akan cerita ke depan. Dan sekali lagi tolong partisipasinya untuk tenang ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kepingin Bapak Ibu berdoa dulu untuk acara malam hari ini. Jadi saya kepingin Bapak Ibu biar merasa nyaman, tolong dan pencapaian rank untuk tahun ini. Seperti itu. Mungkin sering saya dari itu saja ya Pak Is. Oke, Semoga kita sukses semua. Pasti kita bisa. Pasti bisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat Mbak Adni yang luar biasa ya. Ya, kalau ini ngapunten Mbak, saya derek langkung, saya outbound di Tawangmangu. Mangga. Ya. Saya kok gak diajak kemarin. Kita nyimbit start. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Enggak. Habis baterai ya Pak. Mau sharing apa ini Pak Budi? Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Mentor Pak Iswat Hiryono yang selalu membimbing saya dan tim-tim saya. Sebetulnya ini juga saya masih berproses. Saya ini termasuk agak lambat ya Pak Is. 3 tahun berturut-turut toreda seperti itu. Tapi tetap saya berproses Pak Is, karena apa? Kebanyakan memang mitra saya itu kebanyakan Pulang sampai ke pojok-pojok dan akhirnya saya bertemu dengan Pak Budi. Saya itu setiap lewat di tempatnya Pak Budi dulu, sebelum tahu Pak Budi sama Bu Sri itu liatin aja terus. Terus saya tuh cuman kalau lewat itu cuman gini, monggo Pak. Tercepat ya, 76 pairing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memperkenalkan diri ya, mungkin sudah kenal semua. Belum. Ya, saya ini Pujastuti, berasal dari kota terpencil ya Bu ya, Desa Pracimantoro. Profesi saya sebelumnya di AFC, saya penjual rujak keliling. Setiap pagi dari jam 6 saya sudah pergi ke pasar. Pergi ke pasar itu bukan hanya belanja, saya keliling. Toreda gitu ya, itu. Oke, Pak Budi, tepuk tangan dulu untuk Pak Budi. Oke, terima kasih. Mau ambil peluang ini atau tidak? Ya, kira-kira ambil tak Bapak Ibu? Ambil atau tidur? Tidur atau ambil? Ambil ya. Wah, belum ada yang tidur kok. Ya, nah ini the growth of the year. Ya, kemudian yang keempat, MLM of the year. Ya, jadi kalau selama ini kita jalankan bisnis ini masih sangat besar. Ya, di sini seandainya ini jadi Pusido semua masih memungkinkan. Ya, siap jadi Pusido Bapak Ibu? Siap lah. Ya makanya ojo nyawer ono Pusido kok nyawer. Ojo toh, ojo isi gitu. Gitu loh. Ya, jadi Pusido semua pun di sini tuh masih bisa. Ya, masih bisa. Ya, karena kita itu masih belum 1% aja, masih jangan jauh gitu loh. Ya. Padahal kita ini termasuk pertumbuhan jaringan terbesar. Coba bayangkan dengan harga produk yang segitu, dulu banyak orang
bilang harganya mahal, betul nggak? Jadi madhab binari, nah, gitu ya, sama madhab trikwe, nah, gitu ya. Trikwe itu yang pertama ya di Indonesia. Jadi yang bikin banyak orang kapok itu di sistem multi level itu ya, ya, dan itu kategori tertinggi semua loh, ya. Tahu nggak kira-kira? Ya, tepuk tangan dulu nih untuk AFC ya. Nah itu kan bagian dari kita semua ya. Saya cerita sedikit tentang Helmi Atamimi Awad ya. Kenal Helmi Atamimi Bapak Ibu? Helmi Yahya kenal ya? Wah, ya, ya. Ini kita Bapak Ibu sebagai pelaku bisnis jaringan ini harus tahu ya Helmi Atamimi ini sebetulnya siapa gitu. Pertama kita mau ketemu Pak Budi Darwin ya, kebetulan waktu itu beliau baru Busido yang pertama kalinya ya. Nih hari ini beliau sudah double Busido Bapak Ibu ya. Saya berharap perjalanan kita hari ini bisa menjadi tonggak sejarah buat hidup kita untuk bisa dapat perubahan yang lebih baik, untuk bisa dapat rezeki yang lebih besar. Contohnya seperti itu. Nah Bapak Ibu, tadi malam ya teman-teman sudah dapat info semua ya. AFC dapat 4 penghargaan ya dari Helmi Atamimi Awad. Wah luar biasa, 4 ya.